Pernah nggak sih Anda ngerasa kayaknya pasar tuh sengaja gerak melawan posisi Anda? Seolah-olah ada yang tahu gitu di mana persisnya Anda naruh stop loss. Nah, kali ini kita bakal bongkar rahasia gimana pasar keuangan, khususnya forex, itu dimanipulasi setiap hari. Oke, kita mulai dari angkanya dulu ya, biar kebayang skalanya. Pasar forex itu transaksinya mencapai 5,3 triliun dolar setiap satu hari. Gila kan? Nah, angka sebesar ini sering banget dijadiin alasan. Nggak mungkin pasar sebesar ini bisa dimanipulasi. Logikanya sih masuk akal ya. Siapa coba yang bisa ngedorong ombak di samudera sebesar ini? Tapi beneran gitu? Apa iya sebesar itu berarti kebal manipulasi? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti dari pembahasan kita. Karena, jujur aja, anggapan kalau pasar forex itu terlalu besar untuk dicurangi, itu adalah mitos yang sangat-sangat menguntungkan buat pihak-pihak tertentu. Biar ngerti cara manipulasinya, kita harus paham satu konsep kunci, likuiditas. Gini deh, simpelnya, likuiditas itu adalah tempat di mana duit ngumpul. Likuiditas itu ibarat bensin yang ngejalanin mesin pasar. Nggak ada likuiditas, ya pasar nggak bakal gerak kemana-mana. Coba deh bayangin, pasar itu kayak makhluk yang lapar terus-terusan. Dia itu selalu nyari di mana kantong-kantong likuiditas terbesar buat dimakan. Setiap pergerakan harga naik turun yang Anda lihat di chart itu, ya pada dasarnya cuma perjalanan pasar dari satu kolam likuiditas ke kolam berikutnya. Dan disinilah bagian yang bikin kaget. Sumber likuiditas yang paling gampang ditebak dan paling banyak ada di pasar itu ternyata adalah stop loss Anda dan para trader retail lainnya. Betul, order yang Anda pasang buat ngebatasin rugi, malah jadi bensin buat para pemain kakap masuk ke pasar. Ironis ya? Nah, jadi siapa sih dalang di balik ini semua? Yuk kita kenalan sama para pemain yang biasa disebut smart money. Mereka ini bukan trader ecek-ecek kayak kita loh. Smart money ini adalah institusi-institusi raksasa. Kita ngomongin soal bank sentral yang ngendaliin ekonomi sebuah negara dan juga bank-bank investasi terbesar di dunia yang ngelola duit miliaran dolar. Mereka ini para raksasa yang sesungguhnya di pasar. Analogi ini pas banget. Coba bayangin, Anda mau nyembunyiin seekor gajah di dalam kamar Anda. Nggak mungkin kan? Pasti kelihatan. Nah, begitu juga dengan smart money. Mereka tuh nggak bisa seenaknya masuk pasar dengan order triliunan dolar tanpa bikin harga langsung gerak liar, yang justru malah merugikan mereka sendiri. Disinilah letak masalahnya. Ada benturan kepentingan yang jelas banget. Smart money butuh banyak banget order jual biar mereka bisa beli dalam jumlah besar tanpa naikin harga. Dan di sisi lain, siapa yang nyediain order jual itu? Ya para trader retail, waktu stop loss kita semua kena. Jadi secara nggak langsung, momen Anda keluar dari pasar karena rugi, itu jadi pintu masuk buat mereka. Terus gimana caranya mereka mastiin ada banyak stop loss di satu titik tertentu? Ya, mereka rekayasa. Lewat pergerakan harga yang sengaja dibuat, mereka ngebentuk level support atau resisten yang kelihatannya kuat banget, yang akhirnya ngegiring para trader buat naruh stop loss mereka di titik-titik yang bisa ditebak. Jenius sekaligus licik. Nah, ini nih salah paham yang paling umum. Banyak banget trader yang mikir, wah broker gue nih yang curang, sengaja nyentuh stop loss gue. Walaupun emang ada broker nakal, ceritanya jauh lebih besar dari itu. Broker Anda itu, sekaya-kayanya dia, nggak punya cukup modal buat ngedorong seluruh pasar forex. Yang bisa ngelakuin itu ya cuma para raksasa tadi, bank-bank investasi besar dan bank sentral. Merekalah yang punya kekuatan buat mendorong harga sampai ke level di mana tumpukan stop loss berada. Mungkin Anda mikir, ini kan cuma teori. Oke. Kalau gitu, jangan percaya sama omongan saya. Mari kita lihat buktinya langsung. Bukti yang nggak bisa dibantah dari regulator keuangan resmi. Dengerin baik-baik, ini kutipan langsung dari dokumen investigasi FCA Inggris, bukan spekulasi, ini fakta persidangan. Salah satu bank terbesar di dunia dengan sengaja menargetkan stop loss nasabahnya sendiri buat keuntungan mereka. Kebayang? Dan ini adalah dendanya. HSBC didenda lebih dari 216 juta pound sterling. Angka denda segini gede nunjukin kalau ini bukan pelanggaran sepele. Ini adalah pelanggaran yang sangat-sangat serius. Masih kurang, ada lagi kasus lain yang terkenal banget, yaitu kolusi. Para trader senior dari bank-bank besar yang harusnya saling bersaing, malah kong kali kong. Mereka bikin grup chat rahasia buat kerjasama memanipulasi nilai tukar mata uang demi keuntungan bareng-bareng. Dan yang paling bikin geleng-geleng kepala, mereka bahkan nggak coba nutupin. Lihat aja nama-nama grup chat mereka, kartel, klub bandit, mafia. Ini nunjukin betapa arogannya mereka dan betapa terang-terangannya manipulasi ini terjadi. Dan ini baru puncak gunung esnya saja.
Oke, jadi kita udah sepakat ya, pasar itu memang dimanipulasi. Terus gimana? Apa kita harus nyerah aja? Tunggu dulu. Kabar baiknya adalah, manipulasi ini meninggalkan jejak. Dan kalau kita pintar ngebacanya, kita bisa balikin keadaan. Jadi, poin utamanya bukan buat nakut-nakutin, tapi biar kita sadar kalau ini tuh bukan serangan acak ke trader individu. Ini adalah sebuah proses yang sistematis, yang bisa diprediksi. Ini adalah cara kerja para pemain besar di pasar. Nah, ini dia cara pandang yang baru. Daripada kita jadi korban, mending kita jadi pelacak. Kita belajar buat ngenalin pola-pola yang ditinggalin sama gajah-gajah ini waktu mereka masuk pasar. Percaya deh, jejak mereka itu besar dan jelas banget, asal Anda tahu apa yang harus dicari. Jadi, ya permainannya memang dicurangi, tapi itu bukan berarti Anda harus kalah. Pertanyaan yang sebenarnya sekarang bukanlah apakah pasar itu adil, tapi apakah Anda mau belajar untuk membaca tanda-tanda ini dan mulai trading bareng para raksasa, bukan malah melawan mereka. Jawabannya ada di tangan Anda.